Umat berdiri, kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 611. Tinggal di sini bersama murid-murid
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi umat yang terkasih, kita terkumpul lagi di gedung gereja Paroki Bunda Teresia dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Secara khusus kita mau bersyukur, beribadah, merayakan perayaan Ekaristi, di mana kita nanti akan dikuatkan lewat sabda dan tubuh, dan menyambut tubuh dan darah Kristus dalam kehidupan kita selanjutnya. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, agar layak kita merayakan misteri penyelamatan ini, maka kita mau diingatkan akan janji pembaptisan kita. Untuk itu hari ini secara khusus kita akan membaharui janji permandian kita. Kita semua bersatu dalam iman akan Kristus yang kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Oleh karena itu marilah mengawali perayaan ini dengan mengenangkan saat pembaptisan kita masing-masing. Kita akan diperciki dengan air kudus.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te benedicibus te adoramus te glorificamus te gratias agibus tibi propter magnam gloriam tuam Domine Deus Rex Celestis Deus Pater omnipotent Domine Filii unigenite Iesu Christe Domine Deus Agnus Dei Filius Patris qui tollis peccata mundi miserere nobis qui tollis peccata mundi suci pede precationem nostram qui sedes ad exteram Patris miserere nobis boniam tu solus sanctus tu solus Dominus tu solus altissimus Iesu Christe Santo Spiritus in gloria Dei Patris Amen. Marilah kita berdoa. Ya Allah, umat-Mu selalu bersuka cita karena semangatnya telah Engkau barui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, mari kita mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal bait Allah, lalu dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan penyelamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mereka lalu menjampuki para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena telah dianggap layak menderita penghinaan dalam nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang ada di bawah bumi dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa, sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus ke mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu
bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu?" Ini jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau serta membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Hari ini adalah hari Minggu Paskah ketiga. Liturgi kita
bacaan kita secara khusus bicara tentang kebangkitan. Dan ini merupakan bacaan terakhir berbicara tentang kebangkitan sebelum masuk di dalam bacaan untuk tema-tema lain. Konteksnya begini. Ketika Yesus mati, maka murid-murid kacau balau. Orang-orang yang mengikuti Yesus termasuk 12 rasul kurang Yudas, kacau. Mereka tidak punya pengharapan. Bahkan mereka dibuli. Liang ngonipe Tuhan yang bilang mau menyelamatkan, mau membebaskan dari segala penderitaan, so mati, mau apa lagi kamu? Dan ini agak bertentangan dengan apa yang diwartakan oleh Yesus ketika Yesus masih hidup, masih bersama-sama dengan murid-murid dan orang-orang masyarakat sekitar, di mana Yesus sudah mengajarkan bahwa Dia adalah Tuhan yang akan menyelamatkan umat manusia. Yang penting bahwa mereka mau datang kepadanya, mau beriman percaya kepadanya, dan mau merubah diri dan mengikuti apa yang diajarkan, diteladankan, dan juga dipikirkan dan diperbuat oleh Yesus Kristus. Itulah orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Harus demikian. Maka ketika Yesus mati, disalibkan, maka goyahlah para murid. Bahkan ada yang lari, bersembunyi. Maka agar supaya apa yang diwartakan oleh Yesus tetap ada dan sampai sekarang ini dan selama-lamanya, maka Yesus membuktikan diri dan memenuhi, membuat bahwa Yesus bangkit. Dan ternyata hari ketiga ketika dalam kebingungan murid-muridnya, maka Yesus menyatakan dan memenuhi apa yang Dia ajarkan dan Dia sampaikan kepada murid-muridnya, yaitu Dia membuktikan diri, menampakkan diri kepada para murid, termasuk juga kita sekarang ini. Yesus selalu menampakkan murid hadir bersama orang ini, teristimewa dalam setiap perayaan Ekaristi. Dan ini merupakan juga bukti di mana setiap penampakan dari penampakan kepada 12 murid-murid Emmaus dan sekarang ini terakhir yang terjadi apa? Dia membuktikan diri bahwa Dia bangkit dan hadir bersama murid-muridnya, yaitu dorang kenal Yesus dalam setiap perayaan. Orang kenal sekarang yaitu perayaan Ekaristi. Dia menyiapkan roti, membagi-bagikan tanda sebagai kehadiran Dia. So itu kenapa orang gereja Katolik perayaan Ekaristi adalah puncak sumber dan iman dan kehidupan umat Katolik. Jadi siapa yang menyatakan diri bahwa saya Katolik, saya Kristen, saya percaya kepada Kristus, kong nyandak bikin perayaan Ekaristi, kong nyandak jaiko perayaan Ekaristi, omong kosong dia menyatakan dia murid Kristus. Mungkin Yesus yang lain dia percaya. Kalau dia menyatakan diri bahwa saya adalah Yesus yang diajarkan dalam kitab suci, sesuai dengan apa yang ada di kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru, maka itulah Kristus yang benar. Sebab sekarang ini banyak orang yang percaya kepada Kristus, menyatakan diri kepada Kristus, sampai semua mati tidak pernah hadir dalam perayaan Ekaristi, tidak pernah bertemu dengan Yesus. Mungkin bertemu dengan Yesus yang lahir dari Maria Magdalena, Maria Mercedes, dan Maria apa. Nanti sebentar supaya membuktikan bahwa apakah mereka, saya dan Anda percaya kepada Kristus yang benar, yang dimuatkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada
4 sifat yang akan saya jelaskan supaya umat tahu. Nah, untuk itu saudara-saudara, dalam bacaan ini secara khusus, maka agar supaya keberlangsungan murid-murid yang percaya kepada Yesus, maka dia hadir dan membuktikan bahwa ajarannya benar dan perbuatannya benar dan harus dilaksanakan oleh murid Yesus, maka dia menguatkan akan murid-muridnya, khususnya 12 murid yang kurang Yudas. Karena Yudas mati. Sesudah Yudas mati, mereka mengangkat 1 murid pengganti Yudas, tetap 12 sebagai tanda kesempurnaan. Dan dari 12 murid itu, maka dia bilang kalau ada 12 orang, maka 12 pikiran, maka dia menunjuk dan mengangkat Petrus sebagai ketua atau sebagai pimpinan dari mengkoordinir untuk 12 rasul itu. Dan mungkin umat bertanya, kenapa Yesus 3 kali bertanya? Itu mau menanyakan keikhlasan dan kesempurnaan jawaban Yesus. 3 adalah angka sempurna. Sempurna itu 1, 2. Dan kalau dulu takut orang mau bilang 3, 9 karena kesempurnaan. Karena itu kata itu atau angka itu cuma khusus untuk Tuhan. Kalau orang manusia ini boleh sebut. Mas sekarang enggak apa-apa, biar mau bilang 9, 13 angka sempurna dalam penanggalan. Jadi enggak apa-apa. Dan kali kan kalau bilang di hotel 12, orang ini mau karena itu 13 itu hanya khusus untuk Tuhan. Nah itu, sehingga Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mencintainya? Kita lagi Petrus, saya bilang, pasal jawab lah, mau tanya-tanya, saya bantar dapat pulungku. Mar Petrus mau membuktikan, sebab lain kali orang beriman, percaya, setelah dapat gangguan, dia kedua kali sunyanda, menyangkal. Maka Yesus tanya, dan Yesus mengadakan siap melaksanakan tugas tanggung jawab, yaitu mengkoordinir murid-murid termasuk 12. Sehingga bagi gereja Katolik, Petrus dianggap dan diangkat sebagai paus, pimpinan gereja untuk menggembalakan, memelihara, menuntun untuk murid-muridnya. Yang sampai sekarang ini gereja pertahankan. Sehingga apakah membuktikan bahwa saya dan orang-orang yang menyatakan diri saya sebagai Kristen atau sebagai pengikut Kristus bisa dilihat dari 4 kriteria yang diakui oleh gereja Katolik. Yang dalam apa credo atau aku percaya dikatakan gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik, dan apostolus. Itulah yang diajarkan oleh Kristus. Itulah yang diteladankan oleh Kristus. Itulah yang diperintahkan oleh Kristus, bahwa pengikut Yesus harus satu. Bahkan ketika dia melihat DP murid-murid mulai tercerai-berai, maka Yesus berdoa, semoga mereka Allah, semoga mereka bersatu. Satu dalam apa? Satu dalam ajaran, satu dalam pewartaan. Tapi sekarang umat boleh berefleksi bahwa kekristenan banyak ajaran. Satu mengatakan A, satu mengatakan B. Tetapi bagi kita sebagai pengikut Kristus, pengikut gereja di bawah bimbingan gereja Katolik Roma, harus bangga bahwa kurang lebih 2 miliar orang, 1 miliar lebih, bahwa satu ajaran. Dan Anda mungkin ada di antara kita menyatakan diri sebagai orang Kristen Katolik, ajaran-ajaran lain pasti dikeluarkan, diekskomunikasi. Satu ajaran.
satu iman. Bahkan dalam juga liturgi itu orang satu tujuan, satu dogma. Apa maksudnya dogma yang dimana kalau ada dogma orang satu bergerak. Banggalah. Kedua, sifat bahwa pengikut Kristus atau gereja yang benar yaitu satu kudus, yaitu bahwa gereja pengikut Kristus mempunyai satu tujuan yaitu kebenaran, mengarahkan umatnya untuk keselamatan, bukan untuk kepentingan pribadi. Gereja Katolik adalah satu tujuan yang menghimpun orang-orang supaya kudus mencapai keselamatan dengan sakramen-sakramentalianya. Ada 7 sakramen, ada sarana-sarana sakramentalia, dan ada tradisi-tradisi yang untuk menguduskan pengikutnya. Refleksi yang lain, kudus atau kudis, kelompok-kelompok. Atau juga orang di wilayah-wilayah rohani membentuk satu wilayah rohani, membentuk stasi atau paroki, kudus atau kudis. Bersyukur bahwa orang satu ajaran dapat perintah ke uskup apa dari paus dan uskup dan apa juga para imam mengatakan satu ajaran supaya umat kudus mencapai keselamatan. Satu kudus Katolik, dan orang menyatakan diri sebagai gereja Katolik. Katolik atau istilahnya dalam bahasa lain am dan sebagainya, umum dan sebagainya. Tapi gereja yang Katolik yaitu apa? Yaitu bahwa turampe gereja bukan karena mengarahkan umat untuk satu suku, satu bangsa, satu kelompok, tidak. Sebab sekarang banyak orang-orang menyatakan diri, saya pengikut Kristus kelompok suku ini, saya pengikut Kristus kelompok suku ini, saya kelompok ini punya ini sendiri. Nah, gereja Katolik adalah berbagai macam, entah dia suku apa, entah dia tinggi, dia pendek, rambut kribo, rambut tre, mata bilolo, mata besar, mata kecil, satu. Katolik, katokos umum. Sehingga berbanggalah orang gereja berbagai macam cara. Sama di sini kita lihat ada tuh putih, ada tuh hitam, ada tuh kribo, ada tuh rambut blang-blang. Itu nyanak sah umum. Mungkin di sini juga ada yang sedikit baik-baik, yang kurang baik-baik, yang mungkin baru sadar dari penjahat. Bersatu. Itulah, tidak cuma bilang orang kelompok gereja pengusaha, cuma kelompok bahwa cuma petani. Orang cuma kelompok orang-orang pokoknya kalau ini enggak terbuka. Itulah gereja Katolik. Yang Katolik, katokos, umum. Bapak Ibu, kalau ada di sini mulai berkelompok-kelompok, kita Katolik berkelompok pasti akan dibimbing, kanyanda, diekskomunikasi. Kemudian terakhir, sifat gereja yang benar, pengikut Kristus yang benar yaitu apa? Apostol. Yaitu bahwa ajaran, perbuatan, bahwa pemikiran dan tujuan yang mau dicapai oleh pengikut Kristus yaitu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus, yang disaksikan oleh para rasul dan mereka catat dalam kitab suci dan dalam tradisi-tradisi yang sekarang ini orang gereja Katolik teruskan, dibimbing, bahkan diperhatikan dari dulu. Bahkan dalam sejarah gereja begitu banyak kelompok-kelompok pribadi yang diekskomunikasi karena mereka tidak lagi sesuai dengan ajaran Kristus.
apa yang ditradisikan oleh Kristus, apa yang diperintahkan oleh Kristus, yang disaksikan sendiri oleh 12 rasul. Sehingga gereja Katolik adalah apostol, di mana dibimbing otoritas dari Petrus, dari mana Yesus sendiri dalam bacaan tadi memerintahkan, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi torompe Petrus dan pengganti-penggantinya memang diperintahkan oleh Yesus, bimbing pengganti para rasul, yaitu uskup. Jadi uskup Benedictus Roli Untu, dia adalah rasul, pengganti rasul, sehingga dia punya otoritas. Kalau dia bilang pastor, senyanak betul pastor, maka berhenti jadi pastor. Jadi itulah umat yang terkasih. Maka pada kesempatan ini bersyukurlah, berbahagialah bahwa saya sebagai pengikut Kristus yang dibimbing, didampingi, digembalakan oleh para gembala yang bernaung dalam gereja Katolik Roma. Untuk itu pada kesempatan ini mari torang berdoa banyak supaya 1-2 hari kemudian torang sudah ada pengganti Petrus. Kalau maring dah heboh, orang bilang pastor mau ke mana pastor Alo? Saya bilang enggak, kita semua ikut konklav. Nah, karena uskup bilang kom pastor Alo mau ke mana? Kono pastor Gara. Bong, mana mau ke mana? Enggak. Kita sekarang semua ini karena mau ikut konklav, siapa tahu kita jadi sedangkan jadi pastor ini, apalagi mau jadi konklav, mau ikut mesti kardinal juga ada kriteria untuk ikut konklav. Jadi itu yang terkasih, selamat, berbahagialah dan berbanggalah bahwa kita adalah pengikut Kristus dalam bimbingan, dalam naungan, dalam pengembalaan Petrus dan pengganti-penggantinya dalam persekutuan gereja Katolik Roma. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita. Dengan kebangkitan Kristus putranya, Allah Bapa berkenan menyelamatkan dan menyertai hidup kita selamanya. Untuk itu, marilah kita panjatkan doa-doa kita ke hadapan Allah yang Maha Kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mendorong gereja agar selalu memperbaharui diri sehingga semakin mampu membuka hati untuk karya keselamatan Allah yang tampak dalam diri Kristus yang telah bangkit demi keselamatan kita, dan semoga Allah membimbing kita untuk berani terlibat dalam pembaruan masyarakat sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita mohon.
masyarakat kita. Semoga berkat kebangkitan Kristus Allah Bapa meneguhkan iman, pengharapan dan kasih masyarakat dalam berbagi hidup satu sama lain. Dan semoga kita selalu berani menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang dicurigai atau dihina karena iman dan kebangkitan Kristus, semoga Allah Bapa mendampingi mereka agar tetap bertahan dalam iman, dan teguhkanlah kami untuk sedia membantu mereka dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita sehingga hubungan kita dengan Allah dan sesama semakin erat, dan semoga kita semakin teguh dalam bersaksi tentang kebangkitan Kristus sepanjang hidup kita. Marilah kita mohon. Bersama dengan WKRI Ranting Santa Bernadette Subiro, bersyukur atas segala rahmat berkat dan mohon berkat untuk kehidupan anggota maupun pengurus serta program untuk rencana program mereka di hari-hari yang akan datang. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Dan juga bersama dengan keluarga Siwi, Moniaga Siwi, bersyukur atas rahmat berkat yang dialami oleh keluarga atas hari ulang tahun dari Bapak Kristofol Moniaga. Semoga Tuhan memberkati akan kehidupan Bapak Kristofol dan memberkati akan segala rencana usaha keluarga di hari-hari yang akan datang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Secara khusus juga kita berdoa untuk penyelenggaraan konklav, yaitu pemilihan pimpinan Gereja Katolik. Semoga Tuhan membimbing menyelenggarakan konklav agar supaya dalam waktu dekat kita sudah ada pemimpin, yaitu Paus, yang akan menggembalakan kita umat Katolik yang ada di seluruh dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami di surga, buatlah kami siap sedia serta penuh gairah dalam membangun dunia baru yang penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian berkat Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Persiapan persembahan. Mada Bakti 443.
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah ya Allah persembahan gerejamu yang sedang bersukacita, karena Engkau telah menganugerahkan sukacita yang besar berkat kebangkitan putramu. Kami mohon anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku."
misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karunia melalui Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami, dan kita ingat untuk Paus Fransiskus yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Selamat hari Minggu Paskah ketiga. Mohon maaf lahir batin. Peccato
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan Pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan. tubuh dan darah Kristus. Amin. Mada Bakti 290.
Marilah kita berdoa. Ialah kami mohon, pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membaharui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Beberapa penyampaian gereja ini untuk kita. Pertama, terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Para petugas, lektor, penyelenggara misa, kantores, kemudian juga organis dan misdinar. Terima kasih juga kita semua yang sudah hadir. Beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk kita, untuk di lain-lain sudah ada di pengumuman gereja ini. Sebagai tambahan, yaitu bahwa beberapa hari lalu pastor paroki berdasarkan masukan-masukan dari bapak-bapak di masing-masing unit, mereka sudah mengadakan musyawarah pertemuan dan sudah mengusulkan nama-nama untuk pengurus. Maka pastor sudah menunjuk. Dengan penunjukan itu, maka sejak pastor menunjuk, maka mereka sudah mulai dan segera juga melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pengurus. Nanti untuk definitifnya dan pelantikannya nanti ke belakang, kerja dulu. Sebab ada yang sudah ditunjuk, kemudian ada satu dan lain hal, akhirnya mengundurkan diri. Untuk itu, maka supaya juga bapak-bapak, semua bapak-bapak yang ada khususnya di pusat paroki ini sudah tahu siapa torampe koordinator. Pengurus adalah koordinator untuk membantu mengkoordinir kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang perlu. Pertama, unit 1 Santo Nicholas of Tolentino. Santo Nicholas of, apa ini? Of dari Tolentino tahu. Ketua Hengke Oe, Sekretaris Perihar Jakusuma, Bendahara Dr. Antonius Tumbol, dan kemudian mungkin mau tambah-tambah sesuai kebutuhan yang ada. Unit 2 Santo Franciscus Assisi, Ketua Jufri Lonto, Sekretaris Jim Cliff Rumambi, Bendahara Agustinus Dani. Ketiga, unit 3 Santo Gregorius Agung, Ketua Robert Siwi, Sekretaris Alphonse Tom, Bendahara belum ada yang bersedia, sementara dicari. 4, unit 4 Santo Thomas Aquinas, Ketua Cisno atau Krisno? Cisno. Krisno atau Cisno? Cisno. Oh, di sini tanda tulis Cisno. Krisno Dahua.
Sekretaris Jufri Sakop, Bendahara Nixon Runto. Itu untuk unit-unit, sedangkan untuk kepengurusan paroki nanti ada musyawarah ya. Memang untuk pengurus yang KBK paroki sudah demisioner, tinggal menunggu untuk ada musyawarah dan dipenunjukkan untuk itu. Jadi karena kepengurusan sudah demisioner, maka tugas tanggung jawabnya diambil alih itu untuk kepengurusan itu. Jadi nanti tunggu ada musyawarah untuk kepengurusan Pastor Biran Pajalan dulu. Nah, untuk itu dalam rangka hal tersebut maka KBK paroki akan juga ikut, yaitu mensukseskan pertemuan umum KBK Kefikipan Manado yang mulai tanggal 10 mulai melaksanakan lomba. Nah, untuk itu maka kepengurusan dan pastor sudah memberikan supaya bidang itu membentuk tim mengkoordinir, semua jadi panitia sebenarnya atau ini, tapi tentunya ada yang mengkoordinir. Maka untuk penanggung jawab untuk ketua tim kontingen yang akan melaksanakan tugas lomba-lomba yaitu Bapak Edwin Humokor, ada dia. Oh, nah mungkin sebentar karena tadi malam udah rapat sampai itu. Kemudian anggota dari tim ini yaitu ada Jeffrey Lonto untuk mengkoordinir administrasi. Kemudian Dr. Anton untuk mengkoordinir keuangan, pencatatan. Kemudian Hendro Pesot untuk mengkoordinir, Kadalia ada kan? Pencarian dana untuk dia bersama dengan KBK. Kemudian yang mengkoordinir untuk lomba Romi Humokor. Kemudian yang mengkoordinir untuk lomba kesenian Ivan Besu dan Kevin Wantalangi. Sedangkan untuk mengkoordinir, mengatur untuk defile Andri Mongdong dan ketua-ketua unit KBK separoki Bunda Teresia dari Kalkuta. Berarti sampai dengan stasi. Itulah hal-hal yang perlu, dan terima kasih kepada pengurus KBK misioner yang melibatkan diri untuk paroki yang melibatkan diri dan juga mengatur bersama-sama untuk mensukseskan akan kegiatan ini. Untuk itu memang bilang mau lantik kan, nggak perlu lantik-lantik. Kalau pastor tunjuk berarti sudah dapat berkat dari pastor. Jadi itu silakan bekerja. Semoga kegiatan KBK membawa nama untuk bapak-bapak yang tergolong bapak-bapak semua. Kriteria bapak-bapak Katolik paroki yaitu mereka yang sudah menikah, biar dia baru 1 tahun mereka sudah menikah, masuk bapak-bapak. Siapa suruh menikah baru umur 1 tahun? Masa siapa tahu pun dia pilih lahir raksasa pun kawin. Itu bapak-bapak yang sudah menikah, baik dia menikah sudah. Kemudian kriteria berikut yaitu yang belum menikah masuk umur 25 ke atas, termasuk kita yang belum menikah 25 ke atas masuk bapak-bapak. Itu saja, semua supaya keterlibatan. Tentunya diharapkan orang-orang yang ditunjuk untuk mengkoordinir, mengaktifkan, kalau perlu semua bapak-bapak tampil. Itu saja, terima kasih dan mari kita mohon berkat. Namun ingat bahwa mulai minggu lalu sudah ada jam 7 misa, jam 9, jam 11, jam 6. Kong ada umat lagi bilang nyenak masuk gereja, kurang mau pulungku. Ya, bayangkan biar pastor lalala untuk melayani kebutuhan, untuk baku dapa dengan Tuhan sebagai orang Katolik,
ada jam 7. Kalau masih mengantuk jam 7, tak bangun setengah 8, masuk jam 9. Kalau lagi masih tak sono, masih ada jam 11. Kalau memang lagi tak sono, toki jang somati. Saya bangun supaya masuk gereja jam mungkin berikut lagi mau tambah jam 5. Siapa yang apa itu nanti lihat. Siap. Itu saja penyampaian untuk kita. Selamat. Masuk ketiga, tidak perlu pulang, ikut terus menjadi kudus koman. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan serta semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 444. Yesus dari Nazaret sudah bangkit dan menang dari penjara duka dosa, kita dibebaskannya. Tugas suci sudah purna, damai bumi dan surga. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus pemenang jaya. Kobarkan di dalam hati dahana kebangkitan. Kita bersaksi atas namanya, mewartakan cintanya. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang terima kasih dan